Saya setuju dengan yang disampaikan Bang Fajar. Kita memang harus berani, ya. Dan kita jangan menyalahkan Jakarta. Bukan kita ingin membela Jakarta, karena wewenang yang diberi kepada kita ini sangat besar dan sangat luas. Wali selalu menyampaikan, baik di pertemuan muda sedang, ketika kami silaturahmi sama wali, ketika wali menyampaikan masalah kepada Mendagri, selalu mereka berkata, kan sudah kami kasih semua wewenang untuk Aceh, apalagi? Nah, cuman ronyo di Aceh lagi sabok bedyung yang cukup tajam, awak mat anak yang pak. Contoh masalah omnibus law tentang cipta kerja, perusahaan dia bermunyian tanya, karena kanun lebih jujur 2 pepet, belah. Kan sudah ada kanun aja tentang TKA-nya bagaimana, tentang tenaga lokalnya bagaimana. Pemerintah mantap yang hanya pijak-pijak. Ya maaf Pak Jafar. Jadi yang mana? Ya, ini lagi maaf. Lanjut. Ya. Iya, ya banyak bingung pemerintah. Kalau kalian pemerintah Huno menyambang Fajran, gebuk contoh lagi, tapi kirimmu pada hari ini menyelongkan mana? Singa tapi kaompong. Jadi watai kabur yang le singa hanai gonyo kan sakit gli. Yo yang terjadi ronyo. Watai kap le kemudian aja gli gitu nyo. Lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Imran Pase dimanapun saudaraku berada, terima kasih telah mengunjungi channel kami, channel Imran Pase. Jika Anda ingin update informasi Aceh dari kami, maka tekan subscribe dan tekan tanda lonceng. Terima kasih. Bukan rakyat ada karena negara. Jadi kan ada teori kontrak sosial gitu kan, para pendahulu kita itu bersepakat untuk negara, ya, untuk kesejahteraan, untuk social welfare. Dan yang kedua, bahwa demokrasi adalah bukan tujuan utama, tetapi dia adalah cara, metodologi. Tujuan utama itu adalah social welfare, kesejahteraan sosial kita. Namun meskipun dalam upaya pencapaian kesejahteraan sosial dan melalui suatu mekanisme yang disepakati hari ini yang disebut dengan demokrasi, melalui suksesi politik, melalui pemilu, maka tidak kemudian mengabaikan ketentuan. Tentu ada daerah-daerah khusus, yang daerah-daerah khusus itu juga punya ketentuan khusus. Nah, sehingga karenanya bahwa pemilu termasuk juga ada ya adalah yes harus, tetapi bahwa ada kekhususan yang dimiliki oleh DPRA saat ini dalam hal rencana perubahan undang-undang ini harus ada terlebih dahulu dilakukan konsultasi dan pertimbangan sebagai kekhususan yang tidak boleh diabaikan, karena pengabaian terhadap prosedur yang diatur dalam pasal 269 itu juga sama halnya juga dengan pengabaian kekhususan. Jadi dia tidak hanya sekedar prosedur untuk biasa, tetapi prosedur yang menjadi ciri khas atau khusus yang tidak dimiliki oleh lainnya. Yang seandainya prosedur yang berlaku umum pada daerah lainnya pun seandainya tidak sesuai, itu aja bisa dilakukan judicial review. Konon pula lagi apa yang menjadi prosedur itu adalah menjadi khas ada di Aceh dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Jadi Pak Jafar, kalau saya mengatakan bahwa pengabaian 269 itu tidak semata-mata pengabaian terhadap prosedur yang dia menjadi ciri khas atau dia menjadi ketentuan khusus. Nah, sehingga karenanya dia dapat dibatalkan. Karena apa dapat dibatalkan? Karena memang harus dilakukan pembuktian, challenge di situ bahwa DPRA tidak pernah dilakukan konsultasi dan dimintai pertimbangan. Nah, itu yang harus dibuktikan. Demikian halnya juga dengan Undang-Undang 7 2017. Nah, dulu Undang-Undang 7 2017 ketika masih rancangan, Pak Jafar, saya dan Pak Muardi itu kan ada diundang tuh, diundang oleh Bawaslu. Ada keinginan dari Bawaslu, dari pemerintah, ingin menyatukan, ingin menyambut kewenangan dalam hal pilrezi pilkada itu, kewenangan dalam hal pengawas itu tidak berada di Panwasli. Artinya apa? Jadi kewenangan Panwasli itu namanya Panwasli dijelmakan seolah-olah itu, tapi kewenangannya tidak ada kewenangan DPR dan DPRK dalam hal pemilihan Panwasli provinsi dan kabupaten kota, Panwasli Aceh dan kabupaten kota. Saya dan Pak Jafar dari itu kita sudah memberikan pandangan bahwa keinginan untuk mencabut apa yang menjadi porsi kewenangan DPRA dan DPRK dalam hal pengusulan calon anggota panitia pengawas pemilihan itu adalah rezim khusus. Kalau ada keinginan untuk menggabungkan, maka tidak bisa dilakukan kecuali amandemen Undang-Undang 11 atau challenge dilakukan uji materi terhadap Undang-Undang
Ini pasal terhadap pasal yang memberikan kewenangan kepada DPR dan DPR untuk mengusulkan Panwasli Aceh dan kabupaten kota harus dikaitkan dengan pasal mana dalam undang-undang dasar yang dilanggar dengan kewenangan perekrutan itu pengusulan itu diberikan kepada parlemen. Itu dia bahwa kemudian itu. Jadi kita bersama selain kita rancang kanun yang insya Allah akan kita selesaikan, di sini juga memang kita harus benar-benar berani. Saya setuju dengan yang disampaikan Bang Fajran. Kita memang harus berani, ya. Dan kita jangan menyalahkan Jakarta, bukan kita ingin membela Jakarta, karena wewenang yang diberi kepada kita ini sangat besar dan sangat luas. Wali selalu menyampaikan, baik di pertemuan muda sedang, ketika kami silaturahmi sama wali, ketika wali menyampaikan masalah kepada Mendagri, selalu mereka berkata, kan sudah kami kasih semua wewenang untuk Aceh, apalagi? Nah, cuman ronyo di Aceh lagi sabok bediung yang kadukuk tajam, awak mat anak yang pak. Contoh masalah omnibus law tentang cipta kerja, perusahaan dia bermenyantanya karena kanun lu begitu 2 pepet, belah. Kan sudah ada kanun aja tentang TKA-nya bagaimana, tentang tenaga lokalnya bagaimana. Pemerintah mantap hanya kerja yang maaf aja Pak. Jadi yang menang. Ya, itulah jemaah. Lanjut. Ya. Iya, ya banyak nabi pemerintah. Kalau kalian pemerintah Huno menyambang Fajran, gebuk contoh lagi, tapi kirimmu pada hari ini menyelum ke mana? Singa tapi ke ompong. Jadi watai kabur le singa hanai gonyo kan sakit gli. Yo yang terjadi ronyo. Watai kap le Aceh gli gitu nyo. Lah gitu. Dan masalah anggaran kemarin memang KIP sudah menganggarkan anggaran melalui Komisi 1. Cuman kemarin Pemerintah Pakai Aceh mau kemundukan, dan karena memang tidak dengan seperti itu kalau mau dirubah caranya. Artinya caranya adalah Undang-Undang 2011 atau uji material. Jadi demikian yang dapat disampaikan. Jadi pemilu 22 Perpu tersebut yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang tidak berlaku bagi Aceh, meskipun hal yang dirubah itu adalah bukan merupakan norma turunan dia, terkait dengan waktu, bukan norma yang sifatnya khusus menjadi pembeda, namun karena prosedurnya tidak diabaikan ketentuan 269 menjadi kekhususan Aceh, maka dengan itu dia menjadi tidak mengikat bagi Aceh, tapi mengikat bagi daerah lainnya selain Aceh, karena tidak ada syarat khusus itu. Jadi itu kuncinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara MGD pada saat ini tidak lain hanya ingin menjamin hak demokrasi rakyat Aceh melewati election pun di 2022, gitu Pak. Jadi pilkada Aceh di 2022 bukan saja hanya kepentingan politisi semata, bukan. Itu harus dimaknai. Ini hadir bukan hanya kepentingan kandidat yang akan calon, bukan. Tapi ini memang betul-betul hak demokrasi tanya yang harus kita perjuangkan, gitu. Jadi ini titik poin yang berbeda ketika berbicara ini hanya segelintir politik pragmatis, itu bukan gitu. Jadi ini menjamin hak demokrasi Aceh dengan terlaksananya pilkada 22 yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pemateri. Akhirnya saya ingin mengambil kesimpulan bahwa insya Allah pilkada Aceh akan tetap dilaksanakan pada tahun 2022, dan itu sudah disampaikan komitmen oleh para pelaku dan pengambil kebijakan di hari ini. Nah, sebenarnya kualitas demokrasi itu ditentukan oleh seberapa berkualitasnya pemilu itu dilaksanakan. Tentunya Pilkada 2022 kita menginginkan tidak ada cacat prosedural, tidak ada satu catatan apapun, termasuk budgeting dan peraturan lainnya. Hari ini kita telah menuangkan seluruh pemikiran kita di sini. Seperti kata Mahatma Gandhi, seorang filsuf India, pemikiran 1 kilo itu tidak ada artinya bila dibandingkan satuan tindakan. Dan kita berharap kepada pengambil kebijakan hari ini telah menuangkan pikirannya. Kita berharap tindakan itu jelas dan real adanya. Nah,
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator, kepada Bang Sarjo sebagai pembina. Selanjutnya kepada Tugu Muhammad Yunus yang akan diserahkan oleh Pak Ismail sebagai perwakilan dari Partai Aceh. Selanjutnya kepada Bapak Insinyur Tarmizi MH. Selanjutnya kepada Bapak Kurniawan SH LLNN. Ini foto bersama Bang. MC bersama. Ini daftar kerja ini kamu bersama. Selanjutnya kepada Bapak Bapak yang akan diserahkan oleh Bendahara Umum CPP Jasinang.